Oke, masa depan Megawati Aniesi Pertiwi sebagai pemain voli profesional kembali menjadi pembicaraan panas, kembali menjadi hot topic, terutama setelah kemarin media Korea Selatan Never itu membuat artikel yang mengupas mengenai peluang Megatron untuk kembali bermain di V-League musim baru nanti. Nah, kita perlu membahas ini, kita bahas secara pelan-pelan, kita pakai rasional aja. Disclaimer ya, ini tidak mendiskreditkan Megatron atau apapun, tidak ada niat negatif, tapi uh, kita akan membedah bagaimana kira-kira peluang Megatron untuk kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan musim baru nanti. Jadi kita sama-sama sudah tahu dan teman-teman pasti pada tahu lah ya, fans voli Indonesia terutama fans Megatron pasti sudah tahu, pasti sudah mengerti tentang pemberitaan di Never tanggal 19 April tahun 2026 kemarin. Jadi di dalam artikelnya Never itu menyebut bahwa Megatron itu akan kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan musim baru nanti. Megatron sendiri itu kan memang saat ini itu kan masih berlaga di Proliga 2026, tapi bukan tidak mungkin Megatron itu disebut akan bergabung dengan Red Spark lagi dan akan menandatangani kontrak dengan tim tersebut. Pertanyaannya menjadi gini, seberapa besar peluang Megatron untuk kembali bermain di Liga Voli Korea Selatan? Kita perlu membahas dari bagaimana kondisi yang saat ini dialami oleh Megawati Aniesi Pertiwi sendiri. Jadi kita sama-sama tahu bahwa sejak kembali dari Korea Selatan membela Red Spark beberapa 2 tahun kemarin atau setahun kemarin lah ya, Megatron itu kan belum berada di dalam performa terbaiknya. Musim kemarin ketika membela Gresik Petrokimia di Final Four, Megatron itu kan juga tidak dalam kondisi terbaik. Setelah itu juga Megatron itu kan sempat menikah dengan Mas Dio dan ketika membela timnas Indonesia di CV League lah ya, saat itu kan Megatron itu kan juga tidak tampil sebagaimana Megawati Aniesi Pertiwi yang selama ini kita kenal. Kalau kita bicara kualitas Mega ya udah pastilah ya, tidak perlu diragukan. Bahkan manajemen dari Jakarta Pertamina Indoro sendiri itu kan menyebut bahwa Mega itu pemain lokal rasa internasional dan manajemen Pertamina itu mengakui bahwa di Proliga 2026 sendiri Pertamina itu menurunkan 3 pemain asing karena Mega itu dianggap sebagai pemain impor. Yang kedua, kita juga tidak boleh melupakan tentang cedera yang dialami oleh Megawati Aniesi Pertiwi sendiri. Kalau kita bicara tentang cedera yang dialami oleh Megatron itu kan memang ketika dirinya itu pulang dari Korea Selatan sampai harus naik kursi roda. Cedera itu juga yang akhirnya membuat Megatron itu tidak bisa tampil maksimal ketika membela Gresik Petrokimia dan juga ya tidak bisa tampil optimal juga saat membela timnas Indonesia di tahun kemarin. Nah, untungnya di tahun 2026 ini Megatron itu sudah bisa tampil lebih baik lagi, tapi kalau menurut saya, boleh setuju boleh enggak, Megatron itu kan belum dalam performa terbaiknya. Permainannya itu kan tidak sestabil ketika membela Red Spark, tidak segacor ketika membela Red Spark. Ini ada banyak kemungkinan. Yang pertama mungkin memang chemistry belum terbangun, kemudian juga perbedaan strategi atau taktik antara Red Spark dan juga Jakarta Pertamina Indoro. Kemudian juga kondisi fisik dari Megatron sendiri. Yang tahu ya pasti Megatron sendiri, kita kan hanya bisa menerka-nerka atau meraba-raba. Nah, yang ketiga kita juga perlu membahas mengenai V-League itu kan akan dimulai di bulan Oktober ya. Sementara untuk Proliga sendiri itu kan di tahun 2026-2027 itu akan format jadwalnya itu akan dirubah oleh PBVSI. Jadi untuk tahun-tahun ini itu kan Proliga itu dimulai di awal tahun. Nah, besok mulai tahun 2026 dan seterusnya itu Proliga itu akan dimulai di bulan September. Sementara untuk Live Volley itu akan diselenggarakan oleh PBVSI di awal tahun. Ini switch aja, artinya biasanya itu kan Proliga dengan Live Volley itu kan memang terjeda, artinya Live Volley di akhir tahun kemudian Proliga di awal tahun. Nah, tapi untuk tahun ini itu kan memang diganti oleh PBVSI. Itu artinya ketika Mega nanti kembali membela Red Spark, dirinya itu kan tidak akan bisa bermain di Proliga. Apakah Mega itu bisa mendapatkan izin dalam hal ini dari Bank Jatim? Karena kita ketahui Mega itu kan masih menjadi karyawan Bank Jatim. Untuk pemain yang memang dimiliki oleh sebuah klub itu kan memang harus mendapatkan izin dari klub yang bersangkutan. Itu artinya ya Mega itu harus mendapatkan izin dari Bank Jatim sendiri.
Belum lagi kalau kita bicara tentang timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu kan besok itu akan tampil di FEC Cup. Nah, yang diselenggarakan di Filipina. Nah, Indonesia itu kan akan tampil di ajang itu, dan Megatron itu kemungkinan besar tetap akan menjadi andalan timnas Indonesia, karena siapa lagi pemain yang akan menjadi OP andalan kalau bukan Megawati Angisti Pertiwi. Mungkin masih ada OP lain, misalnya Arcela Nuari. Tapi kalau kita bicara tentang kemampuan dan pengalaman, ya Mega itu kan memang masih lebih unggul jika dibandingkan dengan opposite hitter lainnya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat misterius, karena biasanya Mega itu akan memberikan klarifikasi di Instagram resmi. Perlu dicatat loh teman-teman, pemberitaan bahwa Mega akan kembali bermain di Liga Korea Selatan itu kan tidak hanya terjadi tanggal 19 kemarin. Sebelumnya Never itu kan juga membuat artikel yang menyebutkan bahwa Mega itu akan bermain di V-League. Nah, tapi saat itu Mega itu membuat status di Instagram Story bahwa jangan percaya kalau tidak dari, kira-kira gini, jangan percaya kalau tidak dari diri saya sendiri atau tidak dari mulut saya sendiri. Itu artinya sampai saat ini teka-teki Megawati Angisti Pertiwi akan kembali ke Liga Voli Korea Selatan itu masih menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Kita hanya perlu menunggu, karena apa? Yang pasti jawaban yang paling valid itu akan disampaikan oleh Megawati Angisti Pertiwi sendiri. Meskipun di Never itu sudah menyatakan bahwa agen Mega di Korea itu menyebutkan bahwa Megatron itu akan kembali ke Liga Voli Korea Selatan. Tapi ya itu tadi, kalau kita bicara tentang Mega, terutama tentang karirnya yang abroad atau bermain di luar negeri, itu kan memang bisa dikatakan cukup pelik. Kita bisa merujuk ketika Mega itu sudah menandatangani kontrak dengan Manisa BBSK di Liga Turki. Memang Manisa BBSK itu kan tidak berlaga di Sultan Ral League karena hanya bertanding di divisi atau kasta kedua. Nah, saat itu Mega itu kan sudah resmi, sudah diperkenalkan, hype-nya juga sudah luar biasa. Tapi tiba-tiba suddenly Mega itu kan ternyata tidak bergabung dengan Manisa BBSK. Nah, ini menjadi hal yang sangat disayangkan, karena saat itu kan sangat banyak fans voli Indonesia, khususnya fans Mega itu yang sangat berharap agar Mega itu bisa melanjutkan karirnya di Liga Turki. Kemudian kalau gacor bersama Manisa BBSK bisa untuk, ya siapa tahu bisa direkrut oleh tim di Sultan Lar League. Tapi sayangnya yaitu tadi ternyata ada kesepakatan antara Mega dengan Manisa BBSK untuk tidak melanjutkan kerjasama. Yang perlu dicatat juga itu adalah bagaimana saat ini situasi Mega, bahwa Mega itu kan bukan single lagi sekarang, sudah menikah dengan Mas Dio. Itu artinya ya memang kompromi untuk masa depan karir Mega sebagai pemain voli profesional itu kan memang akan lebih dalam tanda kutip pelik lagi, karena akan melibatkan izin atau persetujuan Mas Dio sebagai suami Mega. Belum kalau kita bicara tentang Live Volley. Sekali lagi, Live Volley itu mulai musim baru nanti itu akan dimulai di awal tahun. Bang Jatim sebagai pemilik Mega itu kan pasti ingin menurunkan kekuatan terbaik untuk menjadi juara Live Volley itu, karena Bang Jatim itu kan tidak berlaga di Proliga. Bang Jatim sendiri itu kan juga dalam tanda kutip itu kan diayam-ayamin oleh Gresik Petrokimia, karena dalam 3 musim terakhir yang menjadi juara Live Volley itu kan Petro tuh. Nah, dengan kondisi seperti itu ya pasti Bang Jatim itu berharap bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Mungkin juga Mega itu akan dimasukkan ke dalam roster atau line up Bang Jatim untuk bertanding di Live Volley nanti. Nah, situasi-situasi itu yang akhirnya membuat ya kita tidak akan bisa serta-merta untuk langsung percaya dengan berbagai pemberitaan di media-media luar, misalnya kayak Never, kalau belum ada pernyataan resmi atau pengumuman yang valid yang langsung dari Megawati Angisti Pertiwi sendiri. Tapi ya itu tadi, bahwa kita pengen Mega karirnya semakin moncer, iya. Bahwa kita pengen melihat Mega semakin berkembang, iya. Bahwa kita ingin melihat Mega semakin impresif lagi, semakin cemerlang lagi karirnya, ya pasti kita pengen melihat. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Mega itu kan pemain voli terbaik putri di Indonesia pada saat ini, terutama di posisi OP atau opposite hitter. Nah itu tadi kan yang penting kita tidak
bisa untuk langsung ngejudge kalau misalnya amit-amit nih, misal ternyata Mega tidak kembali bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan, atau ternyata Mega memutuskan untuk tetap berkarir di dalam negeri, entah besok bermain di Proliga atau membela bangsa tim Dili Volley. Karena yang akan tahu kan Mega sendiri serta agennya, terutama agen yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan Timnas Indonesia berprestasi dan juga Volley Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.